Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas memimpin untuk doanya. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa secara masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Ada yang tidak hadir anak-anak? Ada. Siapa itu? Siswa. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oke, semoga lekas membaik ya, biar bisa mengikuti pembelajaran kita berikutnya. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi, jadi terkait materi kita hari ini tentang sistem pencernaan. Jadi sebelum pembelajaran kita refresh dulu ya, anak-anak. Oke. Nah, di sini Ibu ingin kalian tebak-tebakan emosi. Jadi kalian harus mengekspresikan diri kalian terlebih dahulu. Kalian ini lagi senang kah? Marah kah? Lagi kecewa, sedih? Gimana? Boleh? Boleh tidak, anak-anak? Boleh. Boleh. Oke, mulai. Nasma boleh ini? Nasma boleh cek Isra bagaimana keadaan emosionalnya hari ini? Cukup senang. Apakah benar Isra? Oke, baik. Selanjutnya Yuka boleh ngecek emosionalnya Yuni? Lihat coba wajah Tunanya lagi happy kah? Lagi sedih kah? Lagi suntuk kah? Gimana? Lagi senang. Apakah benar Yuni? Oh, benar. Oke. Terakhir deh, Muti, Mudiara boleh cek ke Balkis emosionalnya hari ini? Coba tunjukkan dulu Balkis. Saya happy banget nih. Oke. Berarti semuanya lagi happy ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Sebelum pembelajaran kita, Ibu ingin menyampaikan terkait video pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi kan tadi kita terkait topiknya sistem pencernaan. Bisa diperhatikan dengan baik ya. Oke, cukup video yang Ibu sampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan apa dari video tersebut? Dia sedang makan. Boleh dipersilakan nanti yuk. Baik, menurut saya kesimpulan dari video yang sudah Ibu tampilkan bahwasanya Ibu Iyana tersebut memakan dalam jumlah porsi yang besar. Namun porsi yang besar namun tidak dipunya sebanyak 33 kali. Nah, dalam hal tersebut bisa mengganggu organ pencernaan kita. Perut bisa jadi panas, lambung bisa jadi mungkin hal yang lain sebagainya tidak diinginkan. Oke, terima kasih Aryo. Selanjutnya ada lagi ya? Silakan Mas. Bu, dari video yang sudah SMR ini bisa kita simpulkan bahwa
kenapa? Karena kita diajarkan untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Iya, Mon. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, terima kasih. Jadi nah, terkait dari video tadi, apa sih pentingnya belajar sistem pencernaan ini? Jadi, sistem pencernaan ini untuk mengubah makanan yang kita makan jadi energi untuk tubuh kita supaya bisa jalan dan bekerja. Dimana untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, tahu kapan perut kita lagi bermasalah dan bisa pilih makanan yang baik. Dan ini juga menjadi dasar bagi kesehatan kita untuk masa depan. Oke, selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini terkait menjelaskan struktur organ, sistem pencernaan, menganalisis mekanisme pencernaan dan gangguan sistem pencernaan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita dilakukan secara berkelompok tipe jigsaw. Dapat dipahami anak-anak sekalian? Oke, mohon duduknya dikondisikan dengan rapi ya anak-anak. Nah, selanjutnya masuk kepada pembagian kelompok. Nah, di sini ada kelompok ahli dan kelompok asal. Sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan membagikan LKPD kepada kami. Untuk kelompok 1 di mana? Kelompok 2? Dan kelompok 3. Oke, jadi kan kalian duduknya di tempat kelompok asal kan. Jadi di sini tipe jigsaw ini dia menekankan adanya kelompok asal dan kelompok ahli, yaitu membentuk kelompok yang baru. Jadi boleh sudah ditentukan kelompok subtopiknya, anggotanya? Sudah? Sudah, Bu. Boleh duduk sesuai kelompok ahli? Oh, sudah? Oke, boleh dikerjakan yang KPD-nya.
Tapi jangan dipakai. Untuk pengumpulannya 11 sampai 15 bisa ya untuk presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Bisa Dipersiapkan ya anak-anak.
Oke, anak-anak selanjutnya kembali ke kelompok asalnya masing-masing ya. Untuk kalian mengajarkan materi apa yang bakal kalian diskusikan di kelompok aktif. Jadi saling mengajarkan, namun untuk yang presentasinya untuk kelompok 1 itu terkait struktur organisasi pencernaan, yang ke kelompok 2 itu terkait mekanisme pencernaan, sistem pencernaan, dan kelompok 3 itu gangguan sistem pencernaan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Untuk diskusi
dan ada juga gigi. Nah, gigi ini terbagi menjadi ada namanya molar 3, ada molar 2, ada molar 1 dan ada juga premolar 2, ada juga premolar 1 dan ada juga incipituus central dan ada juga incipituus lateral. Nah, itu pada bagian rongga mulut. Nah, di pada mulut itu kan ada gigi. Nah, gigi itu ada strukturnya teman-teman, yaitu ada inil gigi, ada dentil, ada pulpa, ada gusi, ada saraf gigi, ada juga semen pada gigi, ada celah akar dan juga ada tulang gigi. Nah, yang kedua itu ada lidah. Nah, pada bagian lidah ini yang pertama itu ada yang namanya lapisan epitel dan ada juga otot gigi. Nah, pada lidah di sini kita dapat merasakan yang namanya pahit, manis, asin dan juga asam. Nah, selanjutnya itu ada kerongkongan. Nah, kalau dia kerongkongan itu terdiri dari adanya rongga hidung, adanya faring, epiglotis, esofagus dan juga trachea. Dan ada yang namanya lambung. Itu pada bagian kerongkongan. Nah, pada bagian lambung itu ada juga strukturnya teman-teman. Nah, strukturnya itu yang pertama itu ada kardiak. Kardiak itu di bagian pertama lambung. Baru ada dua, itu ada kudus, ada juga kudus. Ada yang ketiga filorus, yang keempat itu bigae, dan ada juga yang kelima itu sphincter esophagus. Sphincter esophagus itu merupakan saluran yang menghubungkan lambung, teman-teman. Baru selanjutnya ada pilorus yang keenam. Baru selanjutnya ada usus. Nah, usus kita ada juga bagian-bagiannya, yaitu ada usus 12 jari, ada jejendum, ada juga ilium. Nah, panjang usus kita itu 6 sampai 8 meter dan lebarnya itu adalah 25 meter. 25 mm maksudnya. Nah, di pada usus ini terjadi yang namanya pencernaan kimiawi. Nah, setelah itu ada yang namanya usus besar. Ada kan usus itu dibagi menjadi dua, ada usus halus, ada usus besar. Nah, ini ada usus besar. Jadi usus besar ini terdiri dari ada kolon transversal, ada kolon descendent, ada juga. Nah, panjangnya itu kurang lebih 1 meter. Dan ada juga namanya sepum, ada rektum dan juga ada anus. Nah, ini dia gambar rektum dan anus. Nah, baru selanjutnya ada identifikasi. Oke, demikianlah presentasi kami tentang organ pada sistem pencernaan. Kami kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kelompok 1 telah memaparkan hasil diskusinya. Berikan dulu aplaus kepada Kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk Kelompok 2 silakan dulu Kelompok 1. Ya.
memisahkan rongga mulut dan hidung untuk membantu kita menelan. Dan umpula itu dia mencegah makanan masuk ke hidung saat menelan. Dan tonsil itu menangkal kuman, lidah itu mengatur makanan, mengecap rasa dan bantu bicara. Untuk gigi memotong makanan, merobek makanan, mengunyah dan menghancurkan makanan. Nah selanjutnya ada namanya gigi. Di sini ada gigi email, detin, pulpa, besi, saraf, semen, akar dan tulang. Di mana terbagi lagi ya. Di sini di bang paling atas itu untuk mahkota giginya, dan yang di tengah itu adalah leher, dan di bawahnya itu akar giginya. Selanjutnya lidah. Nah lidah ini terbagi lagi atas struktur organnya. Terdapat ada lapisan epitel, kelenjar lendir dan otot lurik. Dimana kan kita tahunya kayak semuanya ya, asam pahit itu, asam itu di lidah doang. Nah di sini ada terbagi lagi pahit itu di bagian mana. Nah pahit itu di belakang lidahnya untuk mengecap rasa pahit. Nah untuk manis di mana? Di ujung lidah. Dan kalau misalnya asin yang di bagian mananya? Yang di tengahnya. Jadi kalau kalian merasakan asam, manis, pahit itu bukan di lidah semua ya, ada bagian-bagiannya seperti itu. Selanjutnya ada kerongkongan. Di mana kerongkongan ini juga cukup kompleks ya. Ada rongga hidung, faring, epiglotis, kerongkongan esofagus dan tenggorokan. Di mana setelah itu juga ada lambung dan saluran kerongkongannya. Oke, selanjutnya ada hati. Di sini juga lebih kompleks ya. Hati itu bukan sekedar hati aja yang bentuknya seperti di gambar berikut. Ada bagian-bagian strukturnya. Terdapat liver, right atau left hepatic duct, common hepatic duct itu menggabungkan empedu dari kanan dan kiri. Cystic duct ini yang kan kalau misalnya warna hijau biasanya empedu kan. Nah salurannya itu adalah cystic duct untuk menyalurkan empedu ke dari kantong empedu. Nah kalau gallbladder ini, jadi kan kalau misalnya kita tahu cuma kantong empedu aja kan. Nah di sini ada bagiannya lagi, ternyata ada gallbladder, common bile duct itu yang mengalirkan empedu ke usus 12 jari. Terus selanjutnya ada hepatic portal vein. Jadi kayak ada akar-akar bagiannya, cabang-cabangnya lagi. Jadi nggak sekedar hati kok saja ya anak-anak. Nah selanjutnya ada lambung. Nah lambung ini terbagi, yang pertama itu di bagian paling atas itu yang dekat jantung. Nah kalau yang kedua itu namanya fundus, tengah yang membulat. Nah kalau yang ketiga itu ada pylorus, lambung bawah dekat usus. Ini kan usus kan, mau ke dekat usus. Yang keempat itu ada regae, di mana dia membran mukosa yang berbentuk leku-lekuan yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari asam lambung. Nah kelima itu yang paling atas ada namanya sphincter esophageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Nah yang keenam itu yang paling ujung ini katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Selanjutnya ada pun usus halus, di mana usus halus ini ada bagiannya lagi. Jadi ada yang pertama duodenum, di mana tempat pencernaan kimiawi yang seperti kelompok 1 presentasikan. Terus ada jejunum. Jadi kan kita tahunya usus halus itu cuma kayak ususnya aja kan, bagiannya itu kita tidak tahu. Jadi di sini ada bagiannya jejunum itu untuk menyerap nutrisi, dan ileum itu menyerap vitamin. Untuk panjangnya itu sekitar 6-8 meter, dan pencernaan kimiawi itu terjadi secara keseluruhan itu di usus halus. Nah untuk usus besar itu ada septum untuk menghubungkan antara usus halus ke usus besar. Terus ada appendix, terus ada kolon ascendens, rectum, descendens, rectum bahkan sampai anus. Nah kelenjar pankreas, ada pun kelenjar pankreas ini terbagi-bagi lagi seperti gallbladder, common bile duct itu seperti yang ada di pada hati juga ya Nana. Nah selanjutnya ada rectum dan anus, dan rectum ini untuk menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan atau saat kalian
buang air besar. Dan anus itu mengeluarkan feses dari tubuh melalui proses defekasi. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme sistem pencernaan. Jadi yang pertama itu adalah menelan. Menelan itu bahasa ilmiahnya ingesti. Jadi kalau kita tahunya cuma menelan aja kan, itu bahasa ilmiahnya ingesti, di mana memasukkan makanan ke mulut secara sadar untuk dikunyah. Lalu masuklah ke proses mekanisnya, di mana dikunyah oleh gigi dan lidah serta dikemas oleh lambung. Nah, selanjutnya ada kimiawinya. Makanan oleh enzim akan diubah dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya makanan akan dikeluarkan oleh enzim dan cairan pencernaan untuk membantu pencernaan. Selanjutnya ada peristaltik, gerakan otot yang mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan. Untuk penyerapannya yaitu nutrisi dari hasil cerna ke darah dan getah bening. Dan untuk definisinya pengeluaran sisa makanan yang tak tercerna melalui anus. Nah, ini tadi terkait gangguan sistem pencernaan ya anak-anak sekalian, mohon diperhatikan. Jadi ini yang tadi dijelaskan juga oleh kelompok 3 ini terkait lambung ya. Jadi ini penyakitnya gastritis namanya, penyakit peradangan atau pembengkakan pada mukosa lambung. Jadi di sini lambung ada yang radangnya itu pada mukosanya. Dan gejalanya kenapa? Nyeri di bawah hati, merasa mual, penurunan berat badan, dan penyebabnya itu karena ada iritasi atau infeksi pada lambung kita dan pola makan yang tidak teratur. Selanjutnya, nah ini ada penyakit usus buntu. Penyakit usus buntu ini di mana sih yang terserang organnya? Bagian yang mana? Nah, bagian yang di sini ini namanya adalah appendicitis. Seperti ini anak-anak. Jadi kalau misalnya usus buntu itu bukan di ususnya, jadi di bagian appendicitisnya. Oke. Nah, gejalanya karena nyeri pada perut, kehilangan nafsu makan, mual dan kembung, bahkan demam. Penyebabnya itu karena ada unggai cacing dan pertumbuhan parasit seperti cacing gigi usus. Selanjutnya yang terakhir ada diare. Di mana menurut WOH ini diare ini buang air besar yang encer atau cair lebih dari 3 kali. Dimana gejalanya itu sering buang air besar yang encer, perutnya terasa mulas, merasakan pusing, dan penyebabnya karena infeksi bakteri. Jadi di usus ini banyak bakterinya, jadi